Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Yayasan Pendidikan Madani yang telah memberi kepercayaan untuk mengisi kegiatan MPLS di sekolah Madani, baik itu di SMP dan SMK swasta Madani. Saya izin memperkenalkan diri, nama Parlagutan Nasution. Saya selaku Kabid Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Pada pagi hari ini saya didampingi tim untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang kebakaran kepada anak-anak didik beserta guru yang berhadir pada pagi hari ini. Saya didampingi oleh Bapak Heriwen Saginting. Sehari-hari di beliau ini adalah Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha. Di sebelahnya Bapak Sofiul Hayat Asibuan. Beliau ini adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Aparatur. Dan juga ada, saya bawa juga tim Bapak Hendra Panggabean. Beliau ini selaku Danru Rescue, tim penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi di Damkar itu bukan tugasnya hanya memadamkan api, tapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu contohnya pada pagi hari ini di kegiatan MPLS di Sekolah Madani, kita melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat bisa memahami bagaimana cara menangani api. Kalau dulu ada istilah api kecil adalah kawan, api besar adalah lawan. Benar nggak? Benar nggak ini? Nanti akan kita jelaskan mana yang lawan, mana yang kawan. Ya, kalau saat ini kita kunci api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan ya. Tapi bagi Damkar, api kecil sama api besar sama saja. Yang kedua, ada juga tugas pemadaman, itu memadamkan api. Apabila terjadi kebakaran, silakan menghubungi Damkar. Tahu nomor teleponnya Damkar? Tidak, nanti akan kita sampaikan. Yang ketiga tugasnya adalah penyelamatan. Penyelamatan apa? Ada hewan yang masuk sumur, ada ular masuk rumah, ada biawak, hubungi Damkar. Bahkan Damkar saat ini lagi booming-boomingnya, lagi naik daun ini ya, lagi naik daun. Ada yang bertengkar suami istri, hubungi Damkar. Ada hantu masuk rumah, hubungi ke Damkar. Padahal di Damkar nggak ada ahli nujum, nggak ada dukun di Damkar, tapi tetap dihubungi Damkar. Bahkan baru-baru ini sekolah mengarahkan orang tua murid untuk ambil rapor. Malah ada siswa yang menghubungi Damkar untuk mengambilkan rapornya. Apakah jahil atau usil itu nggak tahu, tapi tetap kita layani. Jadi untuk lebih lanjut nanti akan corong ini akan saya serahkan kepada tim untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, karena di Damkar ada program SEKAR, Sekolah Edukasi Damkar. Jadi kami berterima kasih sekali kepada pihak sekolah yang telah mengundang kita untuk kegiatan ini. Ini di kegiatan MPLS yang pertama kita hadiri di tahun ajaran yang baru ini. Besok kami Damkar akan mengisi di SMA swasta Taman Siswa Sunggal. Jadi akan bergilir ini sekolah-sekolah memanggil Damkar untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang kebakaran. Untuk lebih lanjut kita serahkan kepada tim untuk membawakan materinya secara langsung. Mohon kepada anak-anak semua untuk menyimak, karena ini seperti disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, mana tahu ke depan bisa menjadi relawan Damkar. Karena di Damkar ini butuh banyak relawan-relawan. Jadi ada istilahnya relawan pemadam kebakaran.
Nah sekarang ini setelah kalian teredukasi, kalian sudah menjadi relawan secara otomatis. Menjadi relawan pemadam kebakaran untuk di sekolah dan di rumah kita sendiri. Jadi tolong pada adik-adik disimak, begitu juga bapak ibu gurunya, karena ada dulu istilahnya gas yang 3 kilo ini mudah untuk meledup katanya. Tapi ternyata nggak ada yang meledup. Ya, ini orang bilang gas 3 kilo meleduk, ternyata saya lempar nggak meleduk. Nanti bagaimana cara memadamkan api lewat gas, nanti tim saya yang akan menyampaikan materinya seperti apa. Ya, untuk lebih lanjut, untuk tidak lagi memperpanjang waktu, kami saya serahkan kepada tim, kepada Bapak Sobiul Hayat Kasipan beserta dari Wensa dan Mitra Pangkaben untuk menyampaikan materi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, Bapak Ibu, adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya semangat, sebelah kanan semangat. Depannya kayaknya tadi belum saya dengar ya. Saya tetap salam jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Mantap. Semangat sekolah Madani ya, di SMP SMK Madani ya. Baik, tadi sudah kita dengarkan dari Pak Kabid Damkar, Pak Kabid Pencegahan di Damkar, pengantar lah ya. Ini kita mau ada materi sedikit. Bapak di sini mau menyampaikan sedikit terkait api supaya nanti kita semua yang di sini paham api dan paham juga cara pencegahannya. Jadi kalau ada kebakaran tanpa api, mulai dari kecil sudah bisa kita mengatasinya. Karena kita udah kenal apinya, ya kan? Siapa sini yang nggak kenal api? Ada? Udah kenal semua ya? Nanti boleh ditanya, pas Bapak lagi ngasih materi boleh ditanya juga. Bapak juga nanti boleh bertanya ya. Jawab ya. Setelah nanti Bapak kasih materi, kita semua praktek madamkan api ya. Berani ya? Apinya nanti dari gas LPG. Madamkannya pakai tangan saja. Berani ya? Iya, udah bilang berani ya. Nanti kita coba satu-satu ya. Kita mulai ya. Tadi saya sudah dikenalkan Pak Kabid, nama Bapak Sobiul Hayat Kasipan, Bapak tinggal di Kecamatan Galang. Ini Kecamatan Tanjung Mbak ya. Siapa tahu Kecamatan Galang? Kalian tahu pernah ke sana? Pernah ya? Kami ini ke sana ya deh. Baik, kita mulai ya. Ada apa dengan api? Siapa yang tahu? Jangan ada apa dengan kita aja, masih sekolah, ya kan? Ada apa dengan api? Boleh kasih pendapat Bapak dulu. Panas, betul. Apa lagi? Apa lagi? Ada apa dengan api? Panas jelas ya. Kasih dulu Bapak pendapat. Ada yang bilang warnanya biru Pak, iya betul. Hah? Merah? Pernah lihat mana Pi? Hah? Kuning ya? Ya, api ada warna merah korenan, ada yang biru kompor gas ya, apinya kan warna biru. Baru apa lagi? Hijau. Aku juga sampah kan tembaga. Tembaga gitu ya. Tembaga bodoh. Iya, tembaga bisa ya. Artinya adik-adik udah paham lah sedikit api ya. Intinya ada api, ada depan. jangan ada air, padam apinya. Ada asap. Jadi kalau ada lihat asap, sudah dipastikan itu lagi ada api lagi.
Jadi kita ini harus waspada ya kan. Kadang-kadang api yang nggak terlihat, asap sudah muncul, jangan kita bawa pilih ya kan. Kadang di rumah lagi nonton TV, loh, kok ada asap dari belakang TV? Rupanya TV-nya udah terbakar, komplain. Udah ada api dia. Jangan kita bawa sepele, nggak apa-apa ini nggak ada apinya, nggak terbakar, jangan, ya kan. Yang jelas api, ada api, ada asap. Api kecil jadi kawan, api besar. Benarkah itu? Tadi di Bapak Kadin. Benar. Yang di sini benar? Kita buktikan ya. Api kecil. Kita kasih contoh. Api rokok. Kecil kan? Ada bapaknya sini merokok, lihat pernah. Api rokoknya jatuh ke celana. Celananya bolong, kena kulit dari api rokok tadi, kena kulit kita, kaki kita. Kira-kira api kecil dari kawan kita nggak tuh? Katanya api kecil kawan. Capek pak. Tapi Sakit? Ya, berarti api kecil tadi jadi kawan kita nggak tuh? Lawan. Berarti tidak semua api kecil jadi lawan. Berarti terpatahkan ya. Berarti api kecil juga bisa jadi lawan. Baru yang berikutnya api besar katanya jadi lawan ya kan? Buktikan lagi. Kalau nanti main-main ke arah Tanjung Rawa, di sana pabrik pengolahan ya kan? Kalau pernah tahu ada salah satu contoh ya, kita sebut merek saja, pabrik pengolahan kaca buat gelas, piring, kedaung namanya. Kalau adik-adik pernah berkunjung ke sana, lihat di sana tungkunya itu memiliki api yang besar untuk membakar pasir menjadi kaca, derajatnya tinggi. Tapi api besar tadi jadi kawan pekerja, nggak jadi lawan. Nggak ada apinya, nggak bekerja dia. Artinya apa? Api besar juga bisa jadi, tidak semua api besar jadi. Jadi yang disebut api kecil dan api besar jadi kawan itu bagaimana? Padam. Yang jadi kawan bagaimana? Walaupun kecil dan besar apinya, dia disebut jadi kawan apabila api itu bisa kita kendalikan. Sebaliknya, jika api kecil dan api besar jadi lawan, apabila tidak bisa kita kendalikan. Lagi ya. Pak, jadi api kebakaran itu bagaimana? Api kebakaran itu adalah api yang tidak kita hendaki dan tidak bisa kita kendalikan. Itulah yang disebut kebakaran. Kalau ada nampak api besar tapi bisa dikendalikan, itu belum kebakaran. Jangan nanti lihat di pabrik kan ada nampak api besar, kita teriak-teriak kebakaran, kebakaran ya. Padahal itu bisa dikendalikan. Jadi apinya belum bisa disebut api kebakaran. Kira-kira sudah paham sedikit tentang kebakaran? Kebakaran. Yang berikutnya, Bapak mau kasih tahu kelas api. Jadi kalau sudah paham untuk kelasnya, adik-adik bisa tahu cara memadamkannya. Bukan sekolah aja punya kelas ya kan. Kelas 1, kelas 2, ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Api juga ada kelasnya. Ada 4 aja kelasnya. Yang pertama kita sebut kelas paham. Ya. Udah paham? Ada yang udah paham? Pintar ya. Ya, bagus girl, bagus girl. Ya, oke. Jadi yang pertama kelas A. Apa itu kelas A? Ya? Padamkan? Oh iya, bisa. Bisa. Kelas A, Bapak lengkapi ya. Kelas A itu apabila api munculnya dari benda padat. Ingat, kalau ada api yang terbakar bahannya adalah benda padat, kita kelompokkan kelas. Apa itu benda padat? Bisa kayu, bisa kain, bisa kain,
bisa karet, bisa apa lagi? Lilin. Ya, lilin ya. Yang jelasnya kayu, karet, plastik. Ya, benda-benda padat ya. Jadi kalau ini yang terbakar, adik-adik bisa madamkannya dengan air. Karena kelas A kita sebut madamkannya dengan air. Kalau ada api muncul, contoh terbakar meja, terbakar kursi kan dari kayu itu. Nah, langsung siram pakai bisa padam. Baru yang berikutnya kelas B ini bagaimana? Siapa yang tahu? Tadi kelas A benda padat, kalau kelas B benda cair. Nah, paham, mantap. Ya, kelas B itu benda cair ya. Kalau ada api muncul dari benda cair, apa itu benda cairnya? Ya, benar. Minyak-minyak lah ya, bensin, solar, bahkan cairan kimia. Ini contohnya nanti. Bensin kita campur di air, kita hidupkan ya kan. Hidup ya. Ini bahan yang terbakar benda cair. Jika seperti ini muncul apinya, bagaimana cara memadamkannya? Pakai air. Iya betul, kain dibasahi ya. Nah, artinya kalau sudah kelompok ini yang terbakar muncul api dari benda cair, tidak boleh kita siram pakai. Kenapa? Iya betul lah. Teman-teman kita yang di sebelah kanan Bapak paham sudah. Mantap. Jadi kalau kelas B tadi, kalau apinya munculnya dari cairan, nggak boleh kita siram pakai air ya. Bisa makin. Contoh di rumah ada yang ceweknya kan masak atau mamanya masak di rumah, wali ya, taruh minyak goreng, rupanya ditinggal. Sudah manaskan minyak, ada pula mau dibalas nih, balas-balas WA segala macam ya kan. Nah, lupa, panas, minyak di kuali, muncul api. Karena dapur dekat dengan kamar mandi, langsung ambil air. Diambil air, disiramkan ke kuali. Bukan makin padam apinya. Makin besar, makin terbakar dapurnya. Habis terbakar dapur, terbakar semua, satu rumah habis. Ayo, hati-hati. Jangan coba-coba kalau sudah muncul apinya dari minyak, disiram pakai air. Kenapa? Karena minyak dan air tidak bisa nyatu ya. Berat jenisnya berbeda. Jika nanti disiram pakai air, minyaknya berada di atas air, apinya tetap hidup. Kalau kita makin siram lagi, airnya banyak mengalir kemana-mana, apinya juga ikut kemana-mana. Tetap hidup dia dan sapi. Nah, makanya makin terbakar nanti dia. Jadi jangan coba-coba pakai. Yang berikutnya, kelas apa itu kelas C? Paham ya? Mantap. Kelas C. Nah, kelas C itu bagaimana? Ayo, jadi kesini aja Bapak jadi lihat. Kelas C bagaimana? Kalau dari kelas B terbakar dari cairan. Kalau yang kelas C tadi tambahannya. Kelas C itu selain gas adalah kelas C sebenarnya kelas B sebenarnya selain cairan dan gas. Kelas C adalah bertegangan listrik. Paham? Bagaimana ini? Contoh, Bapak kasih tahu. Ada di rumah kulkas, TV, Cosmos, AC. Di sekolah pun ada ya AC. Nah, kalau yang seperti ini terbakar dia, lagi ada arus listrik di dalam apa ya? Untuk menghidupkan AC kan, kulkas terbakar. Kalau masih ada arus listriknya, jangan coba-coba juga siram pakai. Kenapa? Iya. Karena
Listrik adalah pengantar, air adalah salah satu pengantar listrik. Hati-hati. Ya kan? Coba didengarkan dulu, nanti di rumah kita banyak loh menghadapi contohnya di TV kita terbakar, tiba-tiba karena tahunya api sudah langsung kita ambil aja air, kita siram. Jangan, bisa korslet. Kalau airnya terus menerus, contohnya kita ada selang air nih, kita siram, kita basah juga, airnya nggak putus-putus ke arus listrik tadi yang kita siram api kebakaran listrik, kita juga bisa stroke, tewas. Makanya jangan kalau sepele. Pemadam kebakaran itu ada kebakaran rumah, ditelepon, Pak ada kebakaran, datanglah mobil pemadam. Begitu sampai di tempat kejadian kebakaran, pertama yang ditanya pemadam itu adalah listriknya apakah sudah padam nih Pak? Kalau belum diputus harus listriknya oleh PLN, pemadam pun takut-takut menyiramnya. Karena begitu nanti disiram, dengan terus-menerus airnya ada, pakai selang kan, bisa arus listriknya, kalau masih ada arus listrik di situ, tegangan tinggi pula kan, kabel besar, bisa kena ke petugas pemadam, bisa jegang petugas pemadam, semati. Jadi harus hati-hati. Jadi bagaimana memadamkannya? Kalau yang seperti ini, kulkas terbakar, lagi cecok, terbakar, TV, AC lagi hidup, terbakar. Pak agak kesini Pak kamera Pak. Pakai apa? Pakai apa? Ya, kalau ada. Kalau nggak ada, yuk. Kalau nggak ada, dengan cara diputuskan dulu arus listriknya. Kecewanya. Bagaimana? Kalau bisa dicabut coknya dicabut atau stop PLN-nya iya. Supaya arus listriknya tidak ada, barulah dia masuk ke kelompok A karena dia benda padat, boleh siram pakai. Tapi jangan ada arus listriknya lagi. Halakannya hancur nih. Paham? Berlian itu. Iya. Berlian itu. Udah berlian itu. Kalau Bapak bilang kelas D kami, tapi ini hanya ada di dunia industri, yaitu bahan-bahan kimia. Bahan pemadamannya pun khusus, dia bahan kimia juga. Ada bahan kimianya pakai air mara juga, ada yang padam. Makanya dia bahan untuk pemadamannya adalah seperti apa? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Biar praktek kita ya. Berani nanti ya. Yang selanjutnya, Bapak mau kasih tahu unsur pembentuk api atau bahan-bahannya lah. Kalau kita buat kue itu ada bahannya kan, tepung, gula, ya kan. Apalagi mentega, jadilah kue dipanaskan. Nah, kalau api ini munculnya api pun ada bahannya. Cuma tiga aja. Ingat, kita ingat ya. Karena kalau tiga ini kita ingat, nanti kita gampang menghidupkan api atau memadamkannya. Yang pertama, ada bahan. Apa bahan? Itu tadi benda padat, benda cair, gas. Yang pertama. Yang kedua, ada suhu yang meningkat. Kalau api itu memerlukan suhu yang meningkat, panas. Kalau suhunya tidak meningkat atau tidak panas, api tidak akan muncul. Yang ketiga, adanya oksigen. Tiga macam nih unsurnya, ada bahan, ada panas, ada oksigen, bisa muncul api secara tiba-tiba. Nah, tiga ini aja ya. Tetapi kalau salah satu dari tiga ini kita hilangkan, apinya pasti padam. Dan api tidak akan muncul jika tidak ada ketiga unsur tersebut. Bapak ulangi, yang pertama tadi apa? Apa? Tiga unsurnya. Pertama ada bahan. Kedua, suhu yang meningkat, panas. Ketiga, oksigen.
Jadi Bapak ingatkan lagi ya, yang ketiga ini harus kita ingat supaya kita bisa memadamkan api bahkan menghidupkannya. Contoh, terbakar bangunan, isinya ada kursi, ada meja. Pak, saya mau memadamkannya. Dari ketiga unsur ini, saya mau menghilangkan salah satu. Kan kalau tidak ada salah satu, api pasti padam. Ya, bisa. Contoh, kita hilangkan suhu panasnya. Dengan apa? Kita ambil air, kita siram api yang membakar meja tadi. Itu gunanya menurunkan suhu apinya padam. Contohnya pemadam kebakaran datang, bawa air. Mobil pemadam datang, disemprotnya bangunan yang terbakar dengan air. Itu sebenarnya menghilangkan suhunya, menurunkan suhunya supaya jangan panas sehingga apinya juga padam. Pak, saya nggak mau hilangkan suhunya atau tidak mau menghilangkan panasnya. Bagaimana? Boleh, tinggal dua lagi. Salah satunya yang bisa kita hilangkan adalah oksigen. Bisa nggak kira-kira? Contoh, terbakar kuali, kita anggap kuali ya, dari minyak, ada minyak isinya kuali terbakar, isinya minyak, kuali isinya minyak terbakar. Kita mau memadamkannya, suhunya mau kita hilangkan dengan siram pakai air, takut makin marah. Hilangkan oksigennya bisa dengan cara apa? Kita menyelimuti permukaan kuali dengan rapat sehingga apinya padam. Dengan kita menutupi secara rapat, udara atau oksigen tidak masuk lagi ke dalam kuali sehingga apinya tidak mendapatkan oksigen dan apinya menjadi padam atau mati. Itu prinsipnya. Kalau kita mau menghilangkan oksigennya, Pak, saya nggak mau menghilangkan oksigennya, katanya. Jadi mau hilangkan bahannya juga bisa. Salah satu contoh, pernah di sini ada yang bantu orang tuanya bakar sampah di pekarangan. Nah, dibakar sampahnya, lalu mau kita tinggalkan, tidak ada air untuk memadamkannya. Bagaimana cara memadamkan api yang di sampah tadi? Kita serak-serak sampahnya, kita urai dia, kita evakuasi, apinya juga padam karena tidak ada lagi bahan yang mau dibakarnya. Nah, jadi ini yang Bapak ingatkan, 3 macam ini aja ya kan, 3 unsur ini, ada bahan, ada oksigen, ada panas. Kalau itu menyatu, itu bisa muncul api. Ada yang mau tanyakan pada sini? Tidak ada, lanjut ya. Iya. Hidupnya apinya dari muncul api. Ini kita anggap ada kebocoran gas ya. Kalau terjadi di rumah kita bisa mengatasinya. Tadi kan pada prinsipnya kalau api itu muncul ada 3 unsur, panas, ada 3 unsur nih. Ini kita ambil salah satu contohnya, api dari gas. Yang mau kita hilangkan, yang mau kita padamkan apinya adalah untuk menghilangkan oksigennya. Contoh, nanti muncul api dari selangga, seolah-olah bocor ya. Kalau kita tutup rapat dengan jari saja, apinya bisa padam. Dengan syarat bisa kita tutup rapat sehingga oksigen tidak masuk lagi ke dalam api. Karena oksigen tidak masuk lagi dalam api itu membutuhkan oksigen untuk hidup. Sudah tak ada oksigennya, apinya pasti padam dengan hanya 1 jari. Jadi nggak usah panik-panik lihat api ya. Kita tes satu-satu ya, pasti berani ini semua ya. Oke. Tes. Ya. Tuh ya, nanti kita tes satu-satu. Nah, gampang ya? Gampang? Mau lihat lagi? Nah, lagi. Jadi
Kemudian di rumah kalau ada muncul api dari selangkah, nggak bisa dibiarin aja padamkannya ya kan? Nah, kita mulai dari mana nih? Mau coba satu-satu ke depan. Ayo, Ayo, siapa yang berani? ayo. Nanti satu dulu, nanti bapak tunjuk. Ayo, yang dari sebelah kanan dulu ya. Ya. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 10 SMK, SMK. Punya BPJS nggak? Punya BPJS? Punya. Masih aktif? Iya. Karena nanti kalau terbakar, BPJS senang ngumpet kami. Jangan ada, nah, tutupan coba. Nah, seperti ini ya, jangan ada celah. Kalau ada celah yang masih muncul, ya ditutupan. Jadi harus fokus serius ya, jangan main-main ya. Ada pesan-pesan terakhir? Jangan dilihat, jangan dilihat. Aku mau menantang kok. Wih, hidup. Tutup. Ya, Nanti. Panas? panas. Ya. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi, sekali lagi. Ya, Ih. Nonton pakai mulut, Bang. Iya, ayo, oke. Bisa. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita nih. Ini cowok, cewek, mana? Ayo. Ayo. Nanti kita ke Siapa namanya nih? Lini Dikti kelas biasa. Ready? Ya, fokus ya. Gak apa-apa. Ada kumpul ya kan? Oh ada, coba. Kita kan itu. Oh ya bisa. Yakin ya? Kosong tinggi kali lah. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Kan tangan satu lagi pegang nih. Supaya jangan. Nanti baru perlahan ke atas jarinya ya. Iya. Mantap. Nah, mau lagi? Biar berani ya. Padahal mantap. Terima kasih adik. Tepuk tangan untuk teman kita. Ayo. Guru lesnya apa? Informatika ya. Red, Pak. Berani Bu ya. Aktif BPJS nih Pak. One, two, three, go. Iya, bisa. Sekali lagi Bu. Udah. Ibu yang lain atau bapak yang lain? Kalau di rumah berani masang gas, berarti berani. Karena sering di rumah suami yang selalu disuruh masang gas karena takut meledup katanya. Iya, jangan tidak tepat ya Bu, yakin ya tutupnya semua tertutup supaya oksigen nggak masuk pada. Panik, jangan lama-lama nanti panas. Iya, terima kasih. Ibu apa tadi namanya? Bu Sarifah, guru bidang studi. Bapaknya yuk.
Bisa ya untuk ya. Tapi langsung cepat dijemput ya Pak. Jangan lama-lama. Apa nih Pak? Terima kasih. Jadi kenal kami kan banyak, ada banyak guru yang kami kenal jadinya. Oke, ibu mana lagi ibu? Depan. Sering masak? Di rumah? Berarti nanti kalau bisa makan nanti kalau kejadian di rumah masih sendiri ya. Jangan kejadian. Oke, coba Bu. Iya, dekat. Nah, ini kita latih supaya berani. Oke, iya. Karena kalau enggak masih ada celah, ada udara, masih ada. Bentar, nggak apa-apa. Ibu tadi udah mulai kok duluan. Oke? Lagi, fokus ya Bu. Tinggal hidupkan HP-nya. Oke. Ada pesan-pesan terakhir Bu? Enggak? Pesan-pesan terakhir. Kalau semua sukses. Oh, amin. Semoga sukses ya Bu ya. Oh, baik-baik saja. Oke. Enggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Coba langsung dapat. Iya. Cuma saya gemetarnya kan. Mencelapinya ya Bu ya. Tapi bisa kan Bu? Panas sedikit. Lumayan. Ya. Oke, ibu yang lain. Mau padam, harus pakai apa? Kalau mau padam harus pakai jangkar. Salah. Harus pakai apa? Ya, sahabat yang lebih meriah nanti dikasih dia lagi sama Pak Lagu. Nyambung. Ya. 1, 2, 3 ya. Mau padam harus pakai apa? Kalau mau padam harus pakai jangkar. Salah. Harus pakai. Ya, nanti kita lihat. Ini kita apa dulu, nanti kita kuis ya Pak. Terakhir kuis. Oke. Jadi tadi Bapak menyampaikan terkait pemadaman api, baru praktek pakai gas. Yang pakai apar ini yang menyampaikan nggak Bapak, Pak Hendra. Ini Pak Hendra ini komandan Regurisyu. Bapak ini paham kali sama ular ini. Ular masuk rumah langsung ditangkap, Bapak dipegang aja langsung sama Bapak. Jadi Bapak nanti menyampaikan terkait apa ya. Nah, kalau ada ular apa yang tahu adik-adik? Ibu guru, ular sawah kan? Ular sawah itu kan besar tuh kan? Bisa beli. Nah, kalau ada ular masuk rumah, langsung telepon damkar, Pak Hendra datang. Tapi kalau ular kobra masuk rumah, apalagi yang besar, jangan dipanggil Pak damkarnya. Dibiarkan saja di rumah. Dibiarkan, Pak. Karena ular kobra banyak bisanya. Nanti bisa cuci piring, bisa masak suruh ya kan? Enggak, tetap dipanggil Bapak damkarnya karena berbahaya. Oke. Terima kasih Pak Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gabi dan Bapak Ibu Guru, teman sekalian. Ya, tugas pemadam kebakaran selain memadamkan api, iya tadi dijelaskan Pak Ayat ya. Terakhir viral di Percu Setuan ada biang lala di pasar malam.
Lihat nggak? Nah, itu 30 orang terjebak di biang lala, saudara. Ya, jadi lapor kemana? Ke damkar. Alhamdulillah 30 orang yang terjebak di biang lala itu dievakuasi oleh damkar. Damkar Deli Serdang dibantu damkar Medan. Ya, jadi apapun ceritanya, UUD. Apa tuh UUD? Ujung-ujungnya apapun itu. Ya, tadi dijelaskan Pak Ayat udah tugasnya semua ya. Sekarang kita masuk materi APAR, alat pemadam kebakaran. Siapa yang pernah lihat APAR ini? Ini namanya APAR, alat pemadam kebakaran. Biasanya ini terletak di mana? Saya pernah nampak. SPBU, lagi rumah sakit, lagi Indomaret, iya. Hah? Iya, di mobil. Kantor polisi? Ada mungkin ya. Terus di mall. Iya. Di sekolah pun ada di dua unit ya. Ya kan? Jadi kemarin kan belum tahu apa sih fungsi APAR ini, gimana cara penggunaannya. Nanti kita cara menggunakan caranya ya. APAR, alat pemadam api ringan, berfungsi untuk api yang besar apa yang kecil? Hah? Besar apa yang kecil? Api kecil. Api besar udah nanti damkar yang memadamkannya. Ya, ini untuk api awal kayak seperti ini atau nanti instalasi listrik yang terbakar bisa digunakan. Tapi kalau untuk kebakaran gedung tidak bisa digunakan lagi, nggak efektif. Ya, alat pemadam api ringan. Bapak Ibu ada yang bisa menggunakannya? Belum ya? Kasihan. Ya. Jadi ini contoh satu. Contoh, kalau tidak semua api bisa dipadamkan. Ya, kalau yang terbakar cairan bahan bakar, dia makin marah jadinya. ya. Jadi sebenarnya kalau bahan prakteknya tadi kuali ya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi dia makin marah. Jadi tidak bisa semua air dipadamkan pakai air. Lanjut. Ya, APAR ini ada juga beberapa macam APAR, isinya juga dan bentuknya. Ya, ini APAR isinya powder, ada juga APAR isinya CO2 atau bom dan juga oksigen atau apa? Alon. Ya, sekarang udah nggak ada lagi dan legend. Ya, jadi ini kan mereknya apa nih? ABC. ABC kan? ABC itu bukan merek ininya, bukan merek tabungnya. Ya, bukan kayak seperti kecap atau saus itu ABC ya. ABC ini saya tahu tadi. A, B, C. Hah? Kelas apinya. Pak Lagun, kasih reward Pak Lagun. Kasih rewardnya. Sekarang aja ini. Kasih rewardnya. Karena udah kita sekalian praktek sekalian. Wih, iya. Ya disimak ya. Kan lumayan tuh dapat coklat. Nah, ya. Jadi ABC ini bukan merek. Ini kelas A, B, dan C. A dari apa kelasnya? Ya, padat ya. B, cair seperti bahan bakar, gas ya. Ya, C, tegangan listrik. Jadi ini bisa digunakan dengan 3 kelas A, B, dan C. Ya, oke? Sudah? Mau dipraktekkan? Ya, cara penggunaan ini ada juga etiketnya. Ya, namanya pas, pull, and squeeze, switch. Ya, jadi caranya, ya, itu apa? Pertama, posisi kuda ya, seperti ini.
Ya, apar jaraknya 1 lengan. Bapak Ibu juga perhatikan ya Bu. Ya, jadi hadapkan pin ini ke hadapan kita. Ya, jadi tabur. Pinnya, tabur. Ya. Sudah, baru balikan arahnya. Yang ini dipegang, jangan yang di atas. Ya, balikan tabungnya. Lepaskan selangnya dari tabung dengan posisi seperti ini. Setelah itu tes tekanan. Jadi kalau dia keluar tembak dus itu berarti tekanannya bagus. Tapi kalau tidak keluar tekanan itu berarti apa sudah rusak atau expired. Ya, jadi pahami Bapak Ibu sekalian, anak sekalian. Kita perhatikan. Kenapa 1 lengan? Ya, kita pasang lagi ya. Bila mana ini kan buatan manusia, ya kan, dibuat oleh manusia, jadi kan tidak semuanya ini aman. Bila kita buka seperti ini, kalau terlepas ini, dalamnya ini bisa menghantam ke wajah kita. Ya, maka dikasih jarak, walaupun dia ada eksiden dia nembak ke atas, kita sudah aman. Tidak menghantam ke wajah kita atau ke dada kita dari seperti itu. Ya, bisa dipahami? Ya, jadi harus 1 lengan, lebih aman. Oke, kita perhatikan ya. Ya. Sekali, biar nanti gak putar dulu sekali Bu. Lepaskan selangnya. Arahkan ke atas dulu Bu. Ujung selang dipegang. Iya, angkat Bu. Kalau masih ada isinya, angkat handle bawahnya. Ya. Tembak ke api Bu. Tekan. Iya, pada. Iya. Mantap. Berhasil. Bisa langsung apar digunakan. Pada tahun nanti ada ruang komputer dan koslet juga bisa apar digunakan. Masa baik prakteknya dia langsung lepas gitu langsung dulu. Adik-adik yang lain masih kumpul dulu melihat di lapangan ya, jangan masuk ke kelas dulu ya. Selesai ini kita kuis. Ini tarik, semprot. Orang baru Tes kali, tes. Kalau masih ada isinya, boleh kita padamkan apinya. Angkat aparnya, semprot. Terus, iya, padam. Gampang, tepuk tangan. Oke, Pak, jadi salah sampelnya.